Kesepakatan para ulama terkait penetapan dan penyebutan bahwasanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki wajah. Itu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dinaungi taufik dan pertolongan serta kemudahan dari Allah untuk melaksanakan berbagai amal kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala anugerah dan karunia yang diberikannya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 atau majelis yang ke-13 dari pengajian rutin kita terkait kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, di mana kita tiba pada bab yang baru. Kita langsung saja. Semoga malam ini kita setidaknya mengambil 3 bab atau paling tidak 2 bab agar semakin banyak faedah yang dapat kita bawa pulang pada malam hari kali ini. Baik, kita langsung saja bacakan. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Tauhid, beliau mengatakan, babun qaulullahi ta'ala kullu syai'in hadikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bab firman Allah Ta'ala, segala sesuatu itu musnah kecuali wajahnya. Maksudnya adalah wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Miliknyalah hukum dan hanya kepadanyalah kalian semua dikembalikan. Ini merupakan ayat dari surat Al-Qasas ayat 88. Dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai judul bab beliau. Baik, sebelum kita beranjak membacakan hadis dari bab ini, ada baiknya kita sejenak mengupas dan mengulas apa maksud dari Imam Bukhari terkait bab ini. Apa tujuan Imam Bukhari meletakkan bab ini? Bab yang mengutip terkait bahwasanya seluruh alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya dari semua makhluk itu semua akan binasa, akan musnah kecuali tersisa hanya Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menginginkan dari bab ini penjelasan terhadap penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Dan sifat wajah ini merupakan sifat yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditopang dengan yang ketiga yaitu ijma, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama terkait penetapan dan penyebutan bahwasanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki wajah. Itu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan dirinya. Baik, itulah maksud tujuan dari Imam Bukhari meletakkan bab ini. Baik, di antara dalil yang menyebutkan dan menetapkan Allah memiliki wajah adalah apa yang tadi disebutkan oleh Imam Bukhari di judulnya tadi. Dan di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan,
segala sesuatu yang berada di atasnya, di atas maksudnya alam semesta ini akan fana, akan hancur, musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki sifat, wajah ini memiliki sifat al-jalal dan ikram, keagungan dan kemuliaan. Baik, itu salah satu dalil yang menyebutkan terkait Allah memiliki wajah. Baik, setelahnya kita akan membacakan hadis yang pertama, yang mana ini merupakan hadis dari sekian banyak hadis yang menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Baik, kita langsung bacakan hadis terkait penetapan wajah bagi Allah Ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah qala, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika ayat berikut ini turun, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakanlah hai Rasul, hai Muhammad, katakanlah huwal qadir, dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan kepada kalian siksa min fawqikum, dari atas kalian. Maksudnya siksa atau hukuman dari atas itu baik berupa hujan besar ataupun angin topan ataupun petir. Segala yang datang dari atas Allah Maha Kuasa untuk mengirimkan itu semua sebagai hukuman kepada kalian. Di dalam ayat ini menerangkan hal tersebut, sebagaimana yang sudah terjadi pada umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang dibinasakan dari arah atas, ada yang dibinasakan dari arah bawah. Baik, kemudian ketika ayat ini turun, Nabi SAW, kata Jabir, qala Nabi SAW, Nabi berkata, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Ketika ayat ini turun kepada Nabi SAW, Nabi segera meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Imam Bukhari telah meletakkan bolehnya kita berlindung dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini salah satunya di dalam hadis ini terkait sifat wajah yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi meminta perlindungan, jangan sampai azab Allah itu turun dari arah atas. Nabi takut dan Nabi khawatir andai kata umatnya ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala dari arah atas. Kemudian ayat tersebut berlanjut, faqala au min tahti arjulikum, atau dari arah bawah kaki kalian. Kata para ulama, di antaranya para ulama tafsir menyebutkan maksud dari bawah ini seperti gempa bumi, terbelahnya bumi, dan yang lainnya yang berasal dari bawah kaki kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun begitu mendengar kelanjutan ayat ini, Nabi berkata dan berdoa, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Qala, kemudian ayat ini masih berlanjut, aw yalbisakum syi'an, atau Allah menimpakan dan menyampurkan kepada kalian fitnah, di mana sebagian dari kalian akan memerangi sebagian yang lain, akan terjadi perpecahan di antara kalian. Allah Maha mampu untuk melakukan tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, hada aisar, ini yang paling ringannya. Ini yang paling ringan dibandingkan dua yang tadi. Kalau yang tadi siksa atau hukuman turun dari arah langit ataupun hukuman keluar dari arah bawah, namun
ketika sebagian umat beliau akan memerangi sebagian yang lain, kata Nabi, ini yang paling ringannya. Ini yang paling ringan dibandingkan dua sebelumnya. Kalau dua sebelumnya itu akan menimpa siapa saja, akan menimpa siapa saja. Makanya ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mendatangkan hadis yang lain. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang redaksinya begini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Da'autullaha ayyarfa'a an ummati arba'an." Aku pernah berdoa kepada Allah taala agar mengangkat dari umatku 4 perkara. 4 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa rafa'a anhum isnataini wa aba ayyarfa'a anhum isnatain. Allah menyetujui untuk mengangkat dari umatku 2 hal saja, tetapi membiarkan 2 hal yang lain tetap terjadi pada umatku. Da'autullaha ayyarfa'a anhumur rajma minas sama. Aku berdoa kepada Allah agar tidak menimpakan hukuman dari arah langit. Tidak menimpakan hukuman dari arah langit. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan juga tidak menimpakan hukuman dari arah bumi. Dan aku berdoa, permintaan Nabi yang ketiga adalah tidak membuat umatku terpisah-pisah atau tercerai-berai. Kemudian yang keempat, aku meminta kepada Tuhanku wala yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pinta kepada Allah agar tidak membuat sebagian umatku ini memerangi ataupun memusuhi sebagian yang lain. Akan tetapi Allah mengabulkan 2 dan 2 tidak dikabulkan sama Allah. 2 yang diangkat sama Allah atau dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, farafa anhumul khasafa war rajma. Allah mengabulkan 2 hal, yaitu tidak akan memusnahkan umat ini dengan hukuman dari langit, arah langit, ataupun dari hukuman dari arah bumi. Artinya umat Nabi Muhammad SAW itu tetap akan ada. Tidak akan binasa seluruhnya sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu. Akan tetap ada. Dan tidak akan ditimpakan semuanya hukuman dari arah langit maupun hukuman dari arah bumi. Baik. Wa aba ayyarfa anhumul akhara au ukhrayaini. Akan tetapi Allah menolak permintaan yang ketiga dan yang keempat. Artinya itulah yang terjadi. Dan Allah menetapkan itu akan terjadi pada tubuh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini keterangannya sangat jelas. Sisi pendalilan dari Imam Bukhari di situ terdapat kata biwajhika, dengan wajahmu ya Allah. Di situ terdapat penetapan sekaligus penyebutan bahwasanya Allah memiliki wajah. Baik. Apakah maksudnya adalah jika seluruh, kita kembali kepada ayat yang disebutkan dan dikutip oleh Imam Bukhari. Begini ayatnya. Semuanya nanti akan musnah, akan sirna, kecuali wajah Allah. Apakah ada yang memahami bahwasanya hanya wajah Allah saja yang tersisa? Adapun sifat-sifat Allah yang lain seperti tangan Allah, seperti kaki Allah Ta'ala, itu semua tidak tersisa kecuali hanya wajah Allah? Tidak ada. Maksudnya adalah Allah itu sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping mereka menetapkan zatnya Allah Ta'ala, mereka juga menetapkan wajah Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang mengusung metode berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan metodenya salaf rahimahumullahu ta'ala, mereka tidak menetapkan Allah memiliki wajah. Tidak menetapkan Allah memiliki wajah, tetapi mereka geser maknanya kepada zatnya Allah keseluruhan. Zatnya Allah keseluruhan. Ini yang membedakan terkait ayat maupun hadis yang berisi penyebutan Allah memiliki wajah. Bisa dipahami? Makanya di bahasa kita atau budaya kita pun ada pemakaian seperti ini. Hanya menyebutkan sebagian dari diri kita,
tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Apa contohnya? Tidak kelihatan batang hidungnya. Mana si fulan ini? Lawas kada kelihatan batang hidungnya. Apakah yang dimaksud adalah batang hidungnya saja? Tidak, akan maksudnya orangnya semuanya. Nah, demikian pula maksud kata Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah taala, ini dimaksudkan adalah Allah seluruhnya. Zatnya Allah seluruhnya. Tetapi bersamaan dengan itu, ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki wajah. Sedangkan selain ahlu sunnah, mereka tidak menetapkan Allah memiliki wajah. Kenapa? Karena yang ada di pikiran mereka, yang ada di benak mereka, kalau kita menetapkan wajah, itu sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu yang ada di benak mereka. Padahal tidak. Kita menetapkan wajah bagi Allah itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk-makhluknya. Baik, itu terkait apa yang ada di hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian ke bab yang berikutnya. Karena Imam Bukhari hanya meletakkan satu hadis saja. Meletakkan satu hadis dan satu ayat sebagai judulnya. Yang itu sebagai dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari hadis terkait penyebutan dan penetapan sifat wajah bagi Tuhan kita tabaraka wa ta'ala. Baik, bab yang berikutnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, babun qaulullahi ta'ala walitusna'a ala aini. Bab firman Allah Ta'ala, agar engkau membuat di atas mataku. Ini kita terjemahkan dahulu, nanti kita akan jelaskan maksudnya. Ini surat Thaha ayat 39. Wa qauluhu jalla dzikruhu, dan firman Allah yang maha agung namanya, tajri bi a'yunina. Perahu itu berlayar dengan mata kami, kata Allah Ta'ala. Dengan mata kami, kata Allah Ta'ala. Baik, kita akan jelaskan maksud dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Baik, ayat yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maksudnya di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kata Syekh di sini, tarabba, Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan tafsiran tarabba bi'ainillahi taala. Artinya dirawat dengan mata Allah, maksudnya Allah melihat bagaimana tumbuh dan dirawat hambanya tersebut. Itu maksudnya. Kemudian ayat yang kedua adalah tajri bi a'yunina. Perahu itu berlayar dengan mata Allah, maksudnya adalah dengan pengawasan dan penglihatan Allah Ta'ala. Lagi-lagi di sini dua ayat ini sikap ahlu sunnah dan sikap selain ahlu sunnah itu berbeda. Itu berbeda. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dari ayat ini Allah memiliki mata yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan salah satu tuntutan dari memiliki mata adalah mengawasi, melihat, dan memperhatikan. Adapun selain ahlu sunnah wal jamaah, mereka di sini sama mengatakan Allah memperhatikan, Allah melihat, tetapi mereka tidak menetapkan Allah memiliki mata, sifat mata ini. Itu bedanya. Itu bedanya di sini terkait ayat-ayat sifat ini, terkait ayat-ayat sifat ini. Baik, padahal sifat mata itu ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis sahih Nabi SAW, dan ditopang dengan ijma, kesepakatan salaf. Kesepakatan salaf. Mata atau sifat mata itu berbeda dengan sifat melihat. Sifat melihat. Al-basar atau sami'an basira, Allah maha melihat, Allah
memiliki sifat mata. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Sama ketika Allah Jalla wa'ala maha mendengar. Tetapi kita tidak boleh menetapkan telinga bagi Allah. Kenapa? Alasannya? Karena tidak ada dalil yang menetapkan hal itu. Bisa dipahami? Jadi kita menetapkan sifat mata bagi Allah dan juga kita menetapkan sifat melihat bagi Allah. Kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah Ta'ala, tetapi kita tidak menetapkan sifat telinga bagi Allah. Kenapa? Karena dalil tidak datang kepada kita. Sudah kita berhenti pada batas itu saja. Bisa dipahami? Nah, kenapa dibedakan antara sifat mata dengan sifat melihat? Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Allah itu memiliki dua mata sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan sifat mata ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam bentuk satu, dan juga di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam bentuk jamak. Jamak ini dalam bentuk banyak. Nah, dua hal ini tidak meniadakan kepemilikan dua mata bagi Allah Ta'ala, karena ini diperkuat dan dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Nanti kita akan bacakan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kenapa satu Allah menetapkan satu di sini? Karena Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya sesuai dengan kehendaknya. Allah menyebutkan satu di situ. Kemudian adapun dalam bentuk banyak seperti tajri bi a'yunina, berlayar dengan mata kami, kata Allah, karena kata para ulama itu untuk dua hal, untuk ta'zim dan munasabah. Untuk ta'zim ini Allah biasa di dalam Al-Quranul Karim menggunakan dua uslub, dua gaya penyampaian. Yang pertama, jemaah sekalian, Allah biasa menggunakan kata aku. Kata aku. Yang kedua, Allah menggunakan kata kami atau kita, kami. Dan tidak ada yang memahami di kalangan ahli sunnah, di kalangan salaf, ketika Allah menyebutkan kami, tidak ada yang memahami Allah itu ada banyak, tidak ada. Maka kata para ulama, ketika Allah menggunakan uslub kami di sini, itu untuk menunjukkan ta'zim. Ta'zim itu membesarkan diri, Sama ketika orang mengatakan kami hanya sampai, padahal dia hanya sendiri. Nah, makanya kalau di kampus di Madinah sana, kalau seorang penulis atau seorang peneliti, mahasiswa S2 atau S3, ketika ia menulis, ia sering menggunakan kata kami, maka pasti dikritik. Ketika di sidang pasti dikritik. Karena ini menunjukkan adanya kesombongan. Kata mereka, ini dalam dunia karya tulis. Dalam karya tulis di sana, ketika seorang mahasiswa S2 atau S3 dalam tesisnya atau disertasinya, karya tulisnya, ia lebih sering menggunakan kami tidak mendapati permasalahan ini, kami merojihkan masalah ini, maka pasti di sidang bakal dikritik. Kenapa? Karena penggunaan kata kami itu dalam budaya bangsa Arab itu untuk menunjukkan orang ini besar. Orang ini besar, punya kedudukan atau power. Nah itu makanya dikritik biasanya. Tetapi bagi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala maha pemilik kebesaran dan kekuasaan. Baik. Makanya kata para ulama, yang pertama untuk ta'zim, pengagungan dan pembesaran Allah Ta'ala. Yang kedua adalah munasabah. Munasabah ini adalah dalam ilmu nahu, itu kecocokan antara sesuatu yang digandeng dengan yang digandengkan. Kami di sini itu dalam bentuk banyak jamak. Maka harus yang digandengkan ini juga dalam bentuk jamaknya. Kalau istilah dalam ilmu bahasa Arab itu namanya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini adalah yang digandeng dengan yang digandengkan, ini harus ada kesesuaian. Kalau katanya dalam bentuk laki, maka yang digandengkan juga dalam bentuk laki.
kalau dalam bentuk perempuan maka juga dalam bentuk perempuan dan seterusnya. Baik, kalau dalam bentuk satu maka digandengkan dalam bentuk satu juga. Kalau banyak maka untuk banyak pula. Nah ini maksudnya kata para ulama munasabah, munasabah. Baik. Hal ini terkait Allah memiliki dua mata sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala dikuatkan dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari setelahnya langsung. Hadis yang pertama. Hadis ini Nabi SAW membicarakan tentang Dajjal. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yakhfa alaikum. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi darinya atas diri kalian. Innallaha laisa bi'a'war. Allah itu tidak a'war. A'war ini di dalam bahasa Arab itu disebutkan untuk orang yang kehilangan salah satu dari matanya. Tidak kehilangan dua-duanya, tetapi hilang salah satu matanya, tidak berfungsi atau tidak bisa melihat salah satunya, maka itu dinamakan a'war. Kalau di kita itu biasanya namanya, mohon maaf, picak ya. Picak salah satunya saja, salah satu. Bukan buta. Kalau buta dua-duanya, ini picak salah satunya. Kata Nabi SAW, Allah itu tidak a'war. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, asyara biyadihi ila aini. Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah matanya, ke arah Nabi SAW. Penekanan bahwasanya Allah memang memiliki dua mata. Dan dua mata Allah itu tidak a'war, tidak salah satunya tidak berfungsi atau tidak bisa. Dan perbedaannya dengan Dajjal, wa innal masihad dajjala a'war ainul yumna. Dan Masih Dajjal itu kata Nabi, ia picak. Sisi sebelah kanan atau mata kanannya itu picak. Mata kanannya picak. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Ibarat mata kanannya ini picak, itu ibarat buah anggur yang telah mengering. Maksudnya inabatun tafiyah, kata para ulama, anggur yang mengering itu biasanya mengerucut. Maka matanya ini sudah tidak kelihatan bentuk bolanya lagi. Bolanya itu hilang, jadi seperti ada cekungan ke dalam. Nah itu gambaran Dajjal nanti ketika keluar di akhir zaman. Dan kata para ulama, Dajjal ini kenapa Nabi menyebutkan informasi tentang Allah Ta'ala memiliki dua mata dan tidak picak, sementara Dajjal itu matanya picak? Karena Dajjal ini itu dia di akhir zaman ketika dirinya keluar itu pertama kali ia tidak langsung mengaku sebagai Tuhan, tetapi bertahap. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Dajjal. Tahapan yang pertama, ia mengaku sebagai seorang pembaharu untuk manusia, umat manusia. Kemudian setelah itu, begitu sudah mulai sebagian tertarik dan simpati kepadanya, ia melakukan ke tahap yang kedua, berpindah. Ia mengaku sebagai seorang nabi, kata para ulama. Kemudian baru ke tahap yang ketiga, atau ini yang puncaknya, ia mengaku sebagai Tuhannya umat manusia. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan dan menyebutkan Tuhan kalian itu, Tuhan yang sesungguhnya bagi kalian itu, dia tidak picak. Sementara Dajjal itu dia picak. Dan picaknya mata sebelah kanan, ka'annaha atau ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Matanya itu ibarat anggur, buah anggur yang telah mengering. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini disepakati oleh para ulama bahwasanya diambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya Allah itu memiliki dua mata yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tetapi ingat, jangan diimajinasikan, jangan dibayangkan mata Allah itu seperti mata makhluk atau mata kita.
Tidak. Jangan dibayangkan ada warna hitamnya, ada warna putih, bentuknya seperti kita, tidak. Kenapa? Karena hakikat dari sifat Allah Ta'ala itu tidak dapat digapai, tidak dapat diimajinasikan dengan otak kita, dengan akal kita, dan tidak juga dapat dianalogikan. Tetapi kita wajib mengimani itu semua. Baik, contoh sederhana. Mata semut dengan mata gajah jelas berbeda. Mata semut ukurannya dari sisi ukuran kecil dibandingkan dengan mata gajah. Dari sisi warna juga mungkin berbeda. Dari sisi kekuatan penglihatan sejauh mana dapat memandang juga berbeda. Dan begitu seterusnya. Itu penggunaan kata mata di kalangan makhluk-makhluk. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Tidak serupa dengan satupun dengan makhluknya. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Baik, sebelumnya tadi lupa disampaikan, bab yang ini, maksud dari atau tujuan Imam Bukhari meletakkan bab ini adalah beliau ingin menjelaskan bahwasanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki dua mata. Dan beliau menetapkan dua mata ini bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang kedua berasal dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kazzaba." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi ini akan memperingatkan umatnya, kaumnya terhadap Dajjal, terhadap orang pendusta yang matanya picak tersebut. Maksudnya adalah Dajjal. Innahu a'war, kemudian ditekankan oleh Nabi, sesungguhnya dia itu a'war, buta sebelah atau picak matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sementara itu Tuhan kalian itu, kata Nabi, laisa bi'a'war, dia tidak buta sebelah. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara dua mata Dajjal ini kafirun. Kafirun. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pendapat yang paling kuat, kata Imam Nawawi, yang diambil oleh kebanyakan ulama adalah tulisan ini sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa yang diinfokan oleh Nabi SAW. Memang tertulis tulisan itu di kedua atau di antara dua mata Dajjal, kata Nabi SAW. Baik. Kenapa Nabi SAW di beberapa hadis seringkali memperingatkan kita terhadap fitnah Dajjal? Bahkan kita berdoa di penghujung salat kita dari fitnah Dajjal. Karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Dengan informasi, dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW saja, tetap banyak yang tergoda untuk ikut kepada Dajjal. Makanya paling banyak Nabi yang paling banyak menjelaskan tentang Dajjal, memberikan peringatan tentang Dajjal dan menyebutkan tentang ciri-ciri Dajjal, itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada nabi lain yang diutus setelah Nabi Muhammad. Maka nabi yang terakhir ini adalah nabi yang harus menjelaskan semuanya kepada umat manusia agar mereka waspada terhadap fitnah Dajjal. Karena setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau yang diutus ke muka bumi ini. Dan juga Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini,
Aku diutus sama Allah dengan waktu kiamat itu hanya seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Apakah jaraknya antara ini dengan ini, atau antara ini dengan ini, atau antara jarak antara apa yang tersisa dari jari tengah kita? Kata para ulama adalah batas atau jarak antara Nabi diutus. Ini pengutusan Nabi, belum kematian Nabi. Ini pengutusan Nabi, kata Nabi, aku diutus, waktu aku diutus itu dengan waktu kiamat itu adalah seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kata para ulama menjelaskan, dan ini adalah penjelasan yang masyhur, adalah jarak antara apa yang tersisa dari jari telunjuk menuju jari tengah. Hanya sedikit yang tersisa dari waktu menjelang kiamat. Nabi diutus saja itu sudah pertanda dekatnya kiamat. Dan jarak antara kita dengan Nabi SAW itu berapa abad atau berapa ratus tahun? Hampir 15 abad atau sudah 15 abad, sekitar lebih dari 1400-an tahun. Atau sudah hampir setengah kita ini. Kita 1445. Artinya hampir 1450. Sudah 15 abad berlalu semenjak Nabi SAW wafat dan Nabi SAW diutus. Artinya makin kesini makin dekat kitanya. Maka Nabi SAW menjadi Nabi yang paling banyak memberikan penjelasan tentang Dajjal ini. Menjelaskan tentang fitnahnya, menjelaskan tentang bahayanya, menjelaskan tentang cirinya, dan memberikan peringatan kepada umat manusia terkait Dajjal ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita telah mengambil 2 bab terkait sifat yang pertama. Yang tadi kita ambil, bab yang pertama malam ini adalah bab tentang penetapan sifat wajah bagi Allah. Bab yang kedua adalah bab yang berisi penetapan sifat 2 mata bagi Allah Jalla wa'ala, yang mana sifat wajah dan sifat mata ini sesuai dengan kemahabesaran dan kemahagungan Allah Ta'ala, tanpa kita serupakan dan tanpa kita tolak maknanya. Kita imani sebagaimana datang maknanya dan dipahami oleh para salaful ummah, dan tidak kita bagaimanakan maknanya atau tidak kita geser maknanya kepada makna yang lain. Baik, sebelum kita berpindah ke bab yang ketiga, semoga masih sempat karena cuma 1 hadis. 2 bab tadi, sifat wajah dan sifat mata bagi Allah Ta'ala itu sama dengan sifat-sifat yang sebelumnya disebutkan, yaitu sifat wajah dan sifat mata bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini merupakan sifat zatiyah. Kita ulangi kembali, sifat itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada sifat zatiyah, artinya sifat ini membersamai zatnya Allah Ta'ala, selalu ada bersama Allah Ta'ala. Dan salah satunya adalah sifat wajah bagi Allah dan mata bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah sifat fi'liyah namanya. Sifat fi'liyah ini maksudnya adalah sifat yang asalnya merupakan zatiyah, tetapi sifat ini, sebagian dari zatiyah ini memiliki keterkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah. Apa maksudnya? Kalau Allah menghendaki maka muncul sifat itu. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada sifat itu. Artinya tidak terus-terusan. Contoh dari sifat ini, sifat yang fi'liyah, kalau sifat zatiyah yang selalu menyertai Allah sejak dahulu dan untuk seterusnya, untuk selamanya, azalan wa abadan, itu yang tadi kita ambil, sifat wajah dan sifat mata bagi Allah Ta'ala. Itu tidak terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada Allah menginginkan hari ini memiliki wajah, besok tidak. Ini selalu ada membersamai zatnya Allah Ta'ala. Namanya dinamakan dengan sifat zatiyah bagi Allah Ta'ala. Sifat zatiyah.
Artinya yang selalu membersamai zatnya Allah Ta'ala. Sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah namanya. Sifat fi'liyah ini asalnya itu berasal dari sifat zatiyah itu sendiri. Tetapi kemudian terikat dengan iradah dan masyiah, kehendak dan keinginan Allah. Sehingga kata para ulama, sifat fi'liyah ini memiliki karakteristik tersendiri. Apa karakteristiknya? Kalau Allah menghendaki maka muncul sifat ini. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak muncul. Apa contohnya? Ampunan. Sudah pernah dijelaskan di sini ya? Belum? Baik. Ampunan. Allah mengampuni sebagian hambanya. Allah mengampuni hari ini kepada seseorang. Besok Allah Ta'ala mengampuni orang yang lain. Atau yang lebih jelasnya adalah sifat nuzul. Kata para ulama, biasanya ulama mencontohkan dengan contoh yang ini. Yang contoh ini. Sifat nuzul bagi Allah Ta'ala. Sifat turun bagi Allah Ta'ala. Apakah Allah senantiasa turun setiap waktu? Tidak. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita itu, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia kapan? Di sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Dan Allah menawarkan kepada siapa saja yang bangun di sepertiga malam itu, yang punya hajat silahkan minta, kata Allah. Yang ingin minta ampunan silahkan minta, kata Allah Ta'ala. Allah membuka itu semua selebar-lebarnya. Dan itu terjadi setiap malam. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Allah menghendaki dirinya turun di sepertiga malam terakhir. Dan itu kata para ulama adalah sifat yang fi'liyah ini. Contoh dari sifat fi'liyah ini. Contoh yang lain, sifat fi'liyah. Sifat murka Allah Ta'ala. Apakah Allah murka setiap hari? Apakah Allah murka setiap waktu? Tidak. Allah murka ketika ada perbuatan yang dilakukan hambanya yang mendatangkan murkanya. Yang mendatangkan murkanya. Itu salah satu contoh sifat fi'liyah. Termasuk juga sifat, contoh yang ketiga adalah sifat istiwa. Kata para ulama, contoh sifat istiwa atau contoh sifat fi'liyah adalah sifat istiwa ini. Baik, adapun sifat tinggi, ulu, itu adalah sifat zatiyah. Allah senantiasa memiliki sifat maha tinggi, maha tinggi. Baik, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, satu hadis, yaitu bab firman Allah Ta'ala, babun qaulullahi Ta'ala, bab firman Allah Ta'ala. Imam Bukhari mengutip dari surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir. Dialah Allah yang maha al-khaliq, yang maha al-bari, dan yang maha al-musawwir. Nanti kita akan menjelaskan tiga atau makna dari tiga nama ini dan apa saja perbedaannya. Kalau secara umum ini berkaitan dengan penciptaan. Artinya dialah Allah sang khalik, sang bari, dan sang musawwir. Ini berkaitan dengan penciptaan. Kalau secara umum maknanya adalah dialah Allah sang pencipta. Tetapi nanti kita akan sebutkan perbedaan-perbedaan dari tiga nama ini. Baik, para ulama menyebutkan sebelum kita menyebutkan hadisnya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ketiga nama ini. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Di mana letak perbedaan dari tiga nama ini yang secara garis besar memiliki makna yang hampir sama, Baik, kata para ulama, Al-Khaliq itu artinya, yang maha Al-Khaliq itu artinya dialah yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dan ketidakadaan contoh sebelumnya. Dari contohnya Allah menciptakan Nabi Adam, itu yang pertama kali dari jenis manusia. Dan itu tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada makhluk dengan jenis manusia ini sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah itu maksudnya, itu adalah Allah
Khalik. Makanya Allah mengatakan atau Nabi SAW menyebutkan, nanti kita akan lewati juga di hadis yang lain, di bab yang lain, salah satu keutamaan Nabi Adam adalah disebutkan khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan engkau wahai Nabi Adam dengan tangannya langsung. Di sini menggunakan kata khalaqa, menciptakan. Nah, itu maksudnya dari kata nama Al-Khaliq yang maha menciptakan. Maksudnya di sini adalah dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya atau dari ketiadaan. Itu makna dari Al-Khaliq. Kemudian yang kedua adalah Al-Bari. Al-Bari itu adalah maksudnya yang memunculkan sesuatu ke alam keberadaan, baik itu dengan adanya dasar bahannya ataupun tidak memiliki dasar sama sekali, tiba-tiba ada saja. Itu makna yang terkandung di balik nama Al-Bari. Kita ulangi. Nama Al-Bari itu adalah dialah yang memunculkan sesuatu di alam yang ada ini, di alam keberadaan ini, di alam wujud ini, baik itu melalui bahannya atau dasarnya, ataupun tidak berdasar atau memiliki dasarnya. Tiba-tiba ada saja. Tiba-tiba ada saja tanpa ada dasarnya. Tanpa ada dasarnya. Baik, yang ketiga, Al-Musawwir. Kalau Al-Musawwir ini lebih diartikan sebagai dialah yang menghususkan setiap makhluk dengan sesuatu yang menjadi ciri khas makhluk tersebut. Contoh di sini Allah menciptakan manusia dengan ciri khas manusia, wajahnya di atas, berjalan di atas kedua kakinya, dan memiliki dua tangan, dan memiliki jari untuk menggenggam dengan 5 jari. Kemudian Allah menciptakan hewan, contohnya di sini sapi dengan bentuk yang menjadi ciri khas sapi. Allah menciptakan kambing dan seterusnya. Itu maksudnya adalah musawwir, yang menciptakan segala sesuatu dalam bentuk yang menjadi kekhususan makhluk tersebut, menjadi ciri khas makhluk tersebut. Bisa dipahami? Baik, inilah perbedaan ketiga makna dari ketiga nama Allah Ta'ala. Baik, kita sebutkan hadisnya, kita bacakan, kemudian kita tutup. Baik, hadisnya berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, pasca perang Bani Mustalik. Perang Bani Al-Mustalik. Abu Sa'id menceritakan bahwasanya setelah perang Bani Mustalik selesai, sebagian pasukan kaum muslimin, sebagian sahabat itu mendapatkan tawanan perang. Mendapatkan tawanan perang, dan itu setelah dibagi-bagi. Jadi tawanan perang ini atau setiap selesai perang pada zaman dahulu, itu apa yang ditinggalkan oleh pasukan musuh, baik itu dalam bentuk peralatan tempur, peralatan perang, pedang, sepatu, tameng, baju zirah, dan seterusnya, ataupun orang-orang yang tertawan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang biasanya dibawa oleh suami-suami mereka. Ketika selesai perang, kemudian tertawan dan ditangkap. Dikumpulkan kemudian harta rampasan perang dan juga tawanan-tawanan tersebut. Maka kemudian pemimpin tertinggi dalam hal ini adalah Nabi SAW. Beliau bertugas membagi itu semua secara adil sesuai dengan sumbangsih dari masing-masing orang. Pasukan berkuda mendapatkan jatah sekian. Pasukan yang berjalan atau memanah mendapatkan bagian sekian. Itu dibagi-bagi dahulu. Dibagi-bagi oleh Nabi SAW secara adil. Secara adil sesuai dengan perannya masing-masing ketika perang itu. Maka kata Abu Sa'id, sebagian orang itu mendapatkan bukan pedang, bukan sepatu, bukan baju zirah, tetapi mendapatkan wanita-wanita yang dibawa oleh musuh ketika dalam peperangan tersebut, dan musuh kalah, sebagiannya tewas, sebagiannya kabur, dan sebagiannya tertawan. Nah,
kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kemudian setelah mendapatkan jatah masing-masing, sebagian orang yang mendapatkan wanita-wanita yang tidak beriman tersebut itu kemudian, dan itu lumrah terjadi di masa itu, tawanan perang wanita maupun laki-laki itu dijadikan budak. Nah, maka sebagian orang mendapatkan hasil dari perang itu dalam bentuk wanita budak ini. Kata Abu Sa'id, fa'aradu ayyastamti'u bihinna. Maka sebagian sahabat, sebagian orang yang ikut serta dalam perang ini, Bani Mustalik ini, mereka hendak menggauli budak-budak wanita mereka, dan itu waktu itu halal hukumnya dan sampai saat ini. Tetapi sudah dihapuskan perbudakan di dalam Islam. Baik, wala yahmilna, akan tetapi mereka hanya ingin menggauli tetapi tidak ingin mendapatkan atau memiliki anak dari budak-budak wanita tersebut. Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW bertanya, fasa'alun Nabiya SAW anil azal. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, mereka ingin menggauli budak-budak wanita tersebut. Kemudian tentunya masing-masing setelah dibagi, fulan mendapatkan budak wanita. Bukan satu budak wanita digauli oleh banyak, tidak, bukan seperti itu. Budak wanita ini halal digauli oleh majikannya saja, tidak boleh digauli oleh yang lain, jangan dipahami berbeda. Baik, kemudian mereka datang kepada Nabi bertanya, mereka hendak menggauli budak wanita tetapi tidak ingin mendapatkan anak dari budak wanita tersebut. Maka kata mereka, kita datang kepada Nabi bertanya tentang azal. Azal itu, tahu azal? Ada yang pernah mendengar azal? Apa, Pak? Kenapa? Ya, artinya sebelum turunnya air mani, seorang lelaki itu mengeluarkan air maninya di luar agar menghindari masuknya air mani tersebut ke dalam rahim wanita. Maka zaman itu seperti itu. Kalau zaman kita ini bisa pakai biasanya alat kontrasepsi, entah itu dalam bentuk kondom maupun dan yang lainnya. Baik, zaman itu yang digunakan adalah dengan cara metode seperti itu. Artinya sebelum keluar dikeluarkan di luar, bukan di dalam. Baik, kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW terkait perkara ini, apakah boleh? Maka Nabi mengatakan, ma'alaikum alla taf'alu. Kata Nabi SAW, tidak masalah jikapun kalian tidak melakukannya. Artinya, kalaupun kalian tidak melakukan azal, kalau Allah sudah menghendaki, maka akan tercipta janin di dalam rahim budak-budak wanita kalian. Walaupun kalian berusaha azal, tapi kalau Allah sudah menghendaki terjadinya pembuahan, maka akan terjadi. Seberapapun sehati-hatinya kalian agar jangan sampai tertumpah air mani ke dalam rahim wanita atau rahim budak kalian itu, maka kalau Allah sudah menghendaki, karena Allah lah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir, maka akan terjadi. Kata Nabi, tidak perlu kalian melakukan itu. Karena kata Nabi, fa innallaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah, karena Allah telah menetapkan dan menuliskan apa saja yang atau siapa saja yang diciptakannya sampai hari kiamat. Dan Mujahid kemudian mengatakan, aku mendengar Abu Sa'id mengatakan, Nabi SAW bersabda, tidaklah ada satu jiwa pun yang diciptakan kecuali Allah yang menciptakannya, melainkan Allah yang menciptakannya. Baik, hadis ini berkaitan dengan bab yang tadi terkait Allah menciptakan, dan penciptaannya Allah ini bersifat mutlak. Walaupun manusia berusaha menahan, maka Allah kalau menghendaki, maka Allah menciptakan apa saja yang diinginkannya. Maka inilah maksudnya dari hadis ini, berisi penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat menciptakan. Allah memiliki sifat menciptakan dan memiliki nama Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Mungkin hanya itu saja yang kita ambil pada malam hari kali ini. Salah dan kurangnya semoga Allah mengampuni kita semua. Apa saja yang benar pada kajian kita malam hari kali ini, maka itu murni datangnya dari taufik Allah Ta'ala, dan Allah segala puji baginya atas apa yang diberikannya kepada kita semua.
Semoga apa yang kita ambil pada malam hari kali ini mendatangkan manfaat dan menjadi ilmu atau tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga apa yang kita ambil ini menjadi tambahan amal soleh ketika kita nanti menghadap Allah Ta'ala di hari tidak akan bermanfaat harta maupun anak keturunan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.